Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Aprilia Erma dengan NPM 1950321 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A. Di video ini saya akan mempresentasikan materi layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang terus-menerus dari seorang pembimbing yang telah dipersiapkan kepada individu yang membutuhkan dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki secara optimal dengan menggunakan berbagai macam media dan teknik bimbingan dalam suasana asuhan yang normatif agar tercapai kemandirian sehingga individu bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungan. Konseling secara terminologi menurut Morten 1964 halaman 301 yang dikutip Muhammad Surya adalah konseling sebagai suatu proses antar pribadi di mana satu orang dibantu oleh satu orang lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan kecakapan menemukan masalah. Konseling ditandai oleh adanya hubungan profesional antara konselor yang terlatih dengan klien. Hubungan ini biasanya dilakukan secara perorangan, meskipun kadang-kadang melibatkan lebih dari 2 orang. Hal ini dirancang untuk membantu klien memahami dan memperjelas pandangannya tentang ruang lingkup kehidupan dan untuk belajar mencapai tujuannya. Antara bimbingan dan konseling mempunyai hubungan yang erat di mana di antara keduanya saling melengkapi dalam membantu klien atau orang lain dalam memecahkan suatu permasalahan dan mengubah pola hidup seseorang. Mengubah pola hidup yang salah menjadi benar, pola hidup yang negatif menjadi positif sehingga klien dapat mengarahkan hidup sesuai dengan tujuannya. Karena tugas dari seorang pembimbing atau konselor yaitu memberikan arahan yang baik kepada yang terbimbing. Menurut H. Prayitno dan Erman Amti, bimbingan dan konseling memiliki tujuan yang terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bimbingan dan konseling membantu individu agar dapat mencapai perkembangan secara optimal sesuai dengan bakat, kemampuan, minat, dan nilai-nilai, serta terpecahnya masalah-masalah yang dihadapi individu atau klien, termasuk tujuan umum bimbingan dan konseling adalah membantu individu agar dapat mandiri dengan ciri-ciri mampu memahami dan menerima dirinya sendiri dan lingkungannya, membuat keputusan dan rancangan yang realistik, mengarahkan diri sendiri dengan keputusan dan rencananya itu serta pada akhirnya mewujudkan diri sendiri. Tujuan khusus bimbingan dan konseling langsung terkait pada arahan perkembangan klien dan masalah-masalah yang dihadapi. Tujuan khusus itu merupakan penjabaran tujuan-tujuan umum yang dikaitkan pada permasalahan klien, baik yang menyangkut perkembangan maupun kehidupannya. Dari pendapat para ahli jelaslah bahwa tujuan dari bimbingan dan konseling semuanya mengarahkan kepada peserta didik agar peserta didik lebih memahami dirinya sendiri, baik dari kekurangannya maupun kelebihannya, dan juga membantu peserta didik untuk berani mengambil sendiri keputusan yang baik sesuai dengan bakat, kemampuan, dan minat untuk dirinya. Contoh layanan bimbingan konseling pertama yaitu layanan orientasi adalah layanan yang membantu peserta didik untuk mengenal dan memahami keadaan dan situasi yang ada pada lingkungan sekolah yang baru agar peserta didik lebih familiar dengan sekolahnya sendiri. Maka ia perlu mengetahui lebih jauh tentang berbagai fasilitas dan program-program yang ada di sekolah. Kedua, layanan mediasi. Mediasi berasal dari kata media yang artinya perantara atau penghubung.
Layanan mediasi adalah layanan yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang mengalami keadaan tidak harmonis. Tujuannya yaitu tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif antara para klien, yaitu pihak-pihak yang berselisih, dan difokuskan kepada perubahan atau kondisi awal menjadi kondisi baru dalam hubungan antara pihak-pihak yang bermasalah. Ketiga, layanan informasi adalah layanan berupa pemberian pemahaman kepada siswa tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani tugas dan kegiatan di sekolah dan untuk menentukan dan mengarahkan tujuan hidup. Keempat, layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran adalah layanan yang diberikan kepada siswa agar siswa mampu mengembangkan sikap dan kebiasaan baik. Pembelajaran adalah proses yang dirancang untuk membawa siswa aktif dalam suasana belajar yang penuh makna, merangsang siswa untuk menggali, menemukan, dan menguasai materi pelajaran. Layanan pembelajaran berarti upaya membangkitkan siswa agar tumbuh keinginan untuk terus belajar, juga menanamkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Keenam, layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah layanan yang diberikan kepada sekelompok siswa baik ada masalah ataupun tidak ada masalah. Bimbingan kelompok dapat dilakukan dengan permainan tertentu atau outbound dan juga berupa diskusi kelompok dengan membahas masalah topik tertentu. Masalah yang dibahas dapat ditentukan oleh konselor dan dapat juga dipilih sendiri oleh siswa. Kelima, layanan bimbingan perorangan merupakan layanan khusus berhubungan langsung tatap muka antar konselor dan klien. Layanan perorangan berupa dialog tatap muka antar konselor dan klien untuk memecahkan berbagai masalah dan pengembangan segenap potensi yang dimiliki. Hubungan konseling adalah hubungan pribadi yang terbuka dan dinamis antara klien dan konselor. Hubungan ini ditandai oleh adanya kehangatan, kebebasan, dan suasana yang memperkenalkan klien menampilkan diri sebagaimana adanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.